Halo semuanya, selamat datang di podcast kami. Perkenalkan, saya Alder Haksagara. Halo semuanya, saya Ayu Asti Aditya. Dan saya Selma Kamelia. Senang sekali bisa menemani teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang akuntansi manajemen Islam, yaitu salah satu konsep dalam akuntansi yang menggabungkan fungsi manajemen dengan nilai-nilai syariah. Kalau mendengar kata akuntansi, biasanya ya yang terlintas di pikiran adalah menghitung uang atau membuat laporan keuangan. Padahal dalam dunia manajemen, akuntansi memiliki peran yang lebih luas, yaitu membantu perusahaan dalam merencanakan, mengendalikan, dan mengambil keputusan. Benar, nah akuntansi manajemen Islam adalah sistem yang menyediakan informasi bagi manajemen untuk mendukung pengambilan keputusan. Tetapi seluruh prosesnya harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Jadi perusahaan tidak hanya mengejar keuntungan tetapi juga memperhatikan nilai kejujuran, keadilan, amanah, dan tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta kepada masyarakat. Artinya, keberhasilan perusahaan tidak hanya dilihat dari besarnya laba yang diperoleh, tetapi juga dari cara memperoleh laba tersebut. Jika keuntungan diperoleh dengan cara yang melanggar syariat, seperti penipuan dan atau praktik yang merugikan orang lain, maka hal itu tidak sesuai dengan konsep akuntansi manajemen Islam. Lalu, apa yang membedakan akuntansi manajemen Islam dengan akuntansi manajemen konvensional? Perbedaan utamanya terletak pada tujuan dan nilai yang digunakan. Akuntansi manajemen konvensional lebih menekankan efisien, produktivitas, dan keuntungan perusahaan, sedangkan akuntansi manajemen Islam tetap memperhatikan efisiensi dan keuntungan. Tetapi semua aktivitas bisnis harus sesuai syariat, bebas dari riba, gahar, atau ketidakjelasan, maisir, atau perjudian, serta tidak mendukung unsur yang merugikan pihak lain. Nah, selain itu, dalam Islam, setiap aktivitas bisnis dianggap sebagai bentuk ibadah jika dilakukan dengan niat yang baik dan sesuai aturan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, setiap keputusan bisnis harus dapat dipertanggungjawabkan bukan hanya kepada pemilik perusahaan tetapi juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Menarik sekali. Berarti ada beberapa prinsip penting yang menjadi dasar akuntansi manajemen Islam ya. Betul. Prinsip pertama adalah amanah, yaitu menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Kejujuran artinya semua informasi keuangan harus disampaikan secara benar dan tidak manipulasi. Ketiga, keadilan, yaitu memperlakukan semua pihak secara adil, baik pelanggan, karyawan, maupun pemilik perusahaan. Selain itu, ada juga prinsip Kalau dalam praktik, akuntabilitas, yaitu setiap keputusan harus bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian ada prinsip maslahah, yaitu setiap kegiatan perusahaan diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat, bukan hanya bagi perusahaan itu sendiri. kalau dalam praktiknya, seperti apa contoh penerapan akuntansi manajemen Islam di perusahaan? Misalnya, sebuah perusahaan memastikan seluruh bahan bakunya halal dan proses produksinya sesuai standar kebersihan. Selain itu, perusahaan juga membayar gaji karyawan tepat waktu, memberikan upah yang layak, serta tidak melakukan manipulasi dalam laporan keuangan. Contoh lainnya adalah perusahaan menggunakan pembiayaan syariah daripada pinjaman berbunga, menyalurkan zakat perusahaan, serta menjalankan program tanggung jawab sosial atau CSR untuk membantu masyarakat dan menjaga lingkungan. Semua itu menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada kebermanfaatan. Menurut kalian, apa manfaat yang diperoleh perusahaan jika menerapkan akuntansi manajemen Islam? Manfaatnya cukup banyak. Perusahaan akan lebih dipercaya oleh pelanggan, investor, dan masyarakat karena menjalankan bisnis secara jujur dan transparan. Selain itu, keputusan yang diambil juga menjadi lebih etis dan bertanggung jawab. Nah, dari sisi jangka panjang, perusahaan juga memiliki peluang lebih besar untuk berkembang secara berkelanjutan. Hubungan dengan karyawan, pelanggan, dan mitra bisnis menjadi lebih baik karena dibangun atas dasar kepercayaan dan keadilan. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa akuntansi manajemen Islam bukan hanya berbicara tentang angka atau laporan keuangan, tetapi juga mengajarkan bagaimana mengelola perusahaan dengan mengedepankan nilai moral dan syariah.
Benar, dengan menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam pengambilan keputusan, perusahaan tidak hanya memperoleh keuntungan ekonomi, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat serta menjaga kepercayaan para pemangku kepentingan. Nah, sebagai penutup, dapat menyimpulkan bahwa akuntansi manajemen Islam adalah sistem yang membantu manajemen mengambil keputusan berdasarkan informasi yang akurat dengan tetap berpedoman pada prinsip syariah seperti kejujuran, amanah, keadilan, dan bertanggung jawab. Dengan konsep ini, perusahaan diharapkan mampu mencapai keuntungan yang halal, berkelanjutan, dan membawa keberkahan bagi setiap pihak. Baik, itu tadi pembahasan kita mengenai akuntansi manajemen Islam. Semoga materi yang kami sampaikan dapat menambah wawasan teman-teman. Sudah mendengarkan podcast kami. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum.